perizinan, ratusan kapal menumpuk di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal karena tak bisa melaut. Banjir bandang merusak SMAN 1 Kemusu, Boyolali. Akibat terjangan banjir tersebut, sekolah mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Warga Kemijen Semarang mengeluhkan sulitnya mendapat sertifikat tanah untuk lahan yang ditempati selama bertahun-tahun. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Sejumlah ruang sekolah di Boyolali rusak diterjang banjir setelah tembok pagar sekolah roboh karena tidak kuat menahan air. Dalam peristiwa ini, pihak sekolah mengalami kerugian hingga 700 juta rupiah. Inilah rekaman video yang memperlihatkan banjir bandang yang menerjang dan masuk ke dalam lingkungan SMA Negeri 1 Kemusu, Boyolali pada Kamis petang kemarin. Banjir menghanyutkan sampah dan sejumlah barang yang ada di lingkungan sekolah. Pada Jumat pagi terlihat material lumpur sisa banjir masih menutupi halaman sekolah dan beberapa ruang kelas, serta sampah yang terbawa arus banjir juga masih dibiarkan oleh pihak sekolah. Banjir ini terjadi saat terjadi hujan deras dengan durasi hampir 2 jam. Karena debit air yang besar dari kawasan perkebunan samping sekolah hingga akhirnya menjebol pagar sekolah sepanjang 30 meter, pagar yang roboh menimpa bangunan gudang, ruang kesenian, dan ruang kelas hingga air masuk ke dalam ruang kelas dan halaman sekolah dengan ketinggian 75 cm. Derasnya air banjir kemudian menghanyutkan barang-barang yang ada di dalam gudang. Dalam peristiwa ini ada 6 ruangan sekolah yang rusak karena banjir bandang ini. Pihak sekolah pada Jumat pagi melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan dan pembersihan sisa banjir, sementara kegiatan belajar dilakukan secara daring. Hujan yang sangat deras sampai 2 jam lebih, kemudian air tertahan yang sangat banyak, akhirnya menjebol pagar atau tembok pagar, kemudian menerjang bagian gudang. Nah, bagian gudang juga jebol, akhirnya masuk ke lingkungan sekolah bagian bawah dari SMA Negeri 1 Kemusu ini. Akibat kejadian banjir yang merusak sekolah ini, kerugian diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Ratusan kapal nelayan menumpuk di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah pada Kamis siang. Kondisi tersebut mengakibatkan akses keluar masuk kapal menjadi terganggu. Ratusan kapal ex-cantrang menumpuk akibat terkendala pengurusan perizinan kapal di Kementerian Kelautan. Sejumlah dermaga di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah dipenuhi ratusan kapal yang menunggu antrean pengurusan izin peralihan alat tangkap cantrang menjadi alat tangkap jaring tarik berkantung. Banyaknya kapal yang masuk pelabuhan mengakibatkan kapal kesulitan untuk berangkat melaut dan bongkar muat di pelabuhan. Kondisi ini dikeluhkan para nahkoda kapal, pasalnya mereka telah mengisi perbekalan dan siap untuk berangkat melaut. Namun karena akses keluar masuk tertutup kapal-kapal lainnya, mereka harus antri berminggu-minggu untuk bisa keluar dari pelabuhan. Akibatnya, ribuan anak buah kapal terpaksa menganggur. Kalau mintanya kayak kita orang tuh mintanya kalau udah selesai harus diselesaikan dulu biar saya bisa berangkat lagi. Soalnya gelagat mau lebaran. Anak istri aku yang makan siapa nganggur biaya kiye. Tapi izin mereka belum keluar? Belum. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Jawa Tengah Riswanto mengatakan, penumpukan kapal terjadi sejak 13 Januari 2022 lalu setelah adanya perintah dari Dirjen PSDKP Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan agar kapal cantrang yang masih melaut segera putar balik untuk mengurus perizinan peralihan dari alat tangkap cantrang menjadi jaring tarik berkantung sesuai Permen KP nomor 18 tahun 2022. Secara serentak ratusan kapal cantrang dari Pantura, Jawa Tengah kembali ke pelabuhan masing-masing. Mereka harus antri mengurus perizinan secara reguler mulai dari permohonan SIUP, pembayaran PNBP, penerbitan buku kapal, cek fisik, pembayaran PHP pungutan hasil perikanan, hingga penerbitan CP atau surat izin penangkapan ikan alat tangkap jaring tarik berkantung. Riswanto menyebut akibat penumpukan kapal terjadi kelumpuhan kegiatan ekonomi di kawasan pelabuhan perikanan pantai. Karena hampir semua jenis kapal terkena dampaknya, tidak bisa bongkar muat hasil tangkapan dan tidak bisa keluar pelabuhan untuk kembali berangkat melaut.
Sejumlah kapal selain cantrang juga terpaksa bongkar muat di Pelabuhan Pekalongan karena susah untuk masuk ke Pelabuhan Tegal. Dampaknya bukan hanya pada ABK ya. Pelabuhan adalah sarana umum, pelabuhan perikanan adalah sarana umum untuk semua alat tangkap. Sarana umum untuk kapal dengan semua ukuran GT kapal. Jadi dengan menumpuknya kapal seperti ini, khususnya di Kota Tegal ini, belum nanti di daerah Juwana, Rembang, Brebes, Batang, Rembang, itu kondisinya sama. Dan ini akan berdampak pada alat tangkap yang lain. Alat tangkap yang lain ketika mau persiapan melaut susah untuk akses perbekalan, bongkar muat perbekalan. Bagi mereka kapal non cantrang atau di luar cantrang yang pulang melaut juga akses untuk bongkar ikan. Makanya ini adalah untuk di daerah Kota Tegal sendiri terjadi kelumpuhan kegiatan ekonomi di TPI dan kawasan pelabuhan perikanan. HNSI Jawa Tengah sudah berusaha maksimal untuk membantu para pemilik kapal dan nelayan bernegosiasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan meminta surat keterangan sementara untuk kapal cantrang yang perizinannya masih dalam proses agar diperbolehkan melaut. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga nelayan harus menunggu proses perizinan selesai sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Data dari HNSI Jawa Tengah saat ini dari 600-an kapal yang telah mengurus perizinan peralihan alat tangkap di Kota Tegal, baru sekitar 100-an kapal yang sudah selesai. Sementara di Pantura, Jawa Tengah, terdapat 874 kapal cantrang yang akan beralih ke alat tangkap jaring tarik berkantung, tersebar di sejumlah pelabuhan mulai dari Brebes, Batang, Pati, Juwana, dan Rembang. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kesulitan mendapatkan sertifikat tanah, warga Kemijen Kota Semarang meminta bantuan anggota DPD RI untuk mengetahui kelanjutan sertifikat tanah melalui program PTSL. Warga pun berharap pemerintah dapat menerbitkan sertifikat tanah pada lahan yang telah ditempati sebagai tempat tinggal selama bertahun-tahun. Mendapatkan kepemilikan secara sah berupa sertifikat hak atas tanah merupakan harapan setiap warga. Seperti halnya warga di RW 3 Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Sebanyak 628 pemohon sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PSTL di RW 3 belum mendapatkan kejelasan terkait kelanjutan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Warga pun kemudian meminta bantuan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI yang juga Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Abdul Kholik untuk mengetahui permasalahan yang dialami warga. Dari sekian cara warga untuk mendapatkan sertifikat, bahkan ini PTSL, kita warga itu mendengar PTSL itu berakhir 2021. Nah, sedangkan akhir Desember 2021 itu data pemohon yang kita ajukan ke BPN itu belum ada istilah pengumuman atau informasi bisa dan tidaknya. Nah, dengan kata lain, karena warga itu menanyakan kepada panitia bagaimana yang 2021 sampai akhir kok belum ada hasil. Jadi kita nano kondak kan kayak gitu. Menindaklanjuti permasalahan yang dialami warga di RW 3, anggota DPD RI menindaklanjuti di kantor BPN Kota Semarang. Informasi dari warga, aspirasinya adalah sudah dilakukan kegiatan PTSL, tapi kita ingin melihat progresnya. Nah, kami akan bertemu dengan kantor pertanahan Kota Semarang. Tentu nanti hasilnya kita akan juga jadikan bahan untuk langkah berikutnya. Mudah-mudahan ini hanya soal waktu yang memang administrasinya membutuhkan, apakah itu proses di BPN-nya maupun di tim adjudikasi apapun namanya. Ya, ini semua nanti kita akan bahas dengan kantor BPN Kota Semarang. Saat ini warga diminta untuk menunggu upaya BPN Kota Semarang terkait lahan yang ditempati selama berpuluh-puluh tahun. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami.
Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok, delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi korban longsor di Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi adanya bencana di musim penghujan, pemerintah daerah diminta untuk memetakan daerah rawan bencana di wilayahnya. Lokasi longsor yang dikunjungi Menteri Sosial Tri Risma hari ini berada di Jalan Delikrejo, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Sebuah talut belakang rumah longsor dan menimpa bagian belakang rumah warga lain pada 19 Januari lalu. Akibatnya satu orang korban meninggal bernama Andika Dewa Pratama berusia 16 tahun. Kementerian Sosial memberikan bantuan kepada korban bencana berupa logistik dan uang tunai. Untuk korban meninggal, pemerintah memberikan santunan berupa uang senilai 15 juta rupiah. Menteri Sosial Tri Risma hari ini pun berpesan kepada pemerintah daerah untuk memetakan daerah rawan bencana di wilayahnya. Artinya memang karena global warming ini dampaknya curah hujan yang cukup tinggi. Jadi dimanapun itu itu ya memang ada risikonya gitu. Jadi karena itu memang terutama yang pertama di mapping lokasi-lokasi yang memang rawan. Nah yang kedua memang kalau pas musim hujan itu harus waspada begitu semuanya saja.
Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi menyampaikan untuk pemetaan sudah berjalan melalui imbauan di masing-masing kelurahan. Pemerintah Kota Semarang akan menempatkan di rusunawa jika warga berkenan pindah dari daerah rawan. Kalau mereka mau ya kita siapin. Pokoknya prinsipnya kita sudah ada beberapa lokasi rusunawa, warga yang memang memenuhi kriteria, dia belum punya rumah dan lain-lain, ya kita siap fasilitasi. Hendi juga meminta para lurah untuk selalu mengingatkan kepada warga supaya lebih waspada, terutama di saat musim penghujan tiba. Dari Semarang, Helufan, Lingkar TV, melaporkan. Pemilihan Bupati-Pati yang sedianya akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya, setidaknya akan menghabiskan anggaran sekitar 77 miliar rupiah. Angka tersebut lebih kecil dari usulan sebelumnya, yakni sebesar 120 miliar rupiah. Ditemui di ruangannya kantor BPKAD Kabupaten Pati pada Kamis siang, Kepala BPKAD Kabupaten Pati Sukardi mengungkapkan bahwa setidaknya anggaran yang dibutuhkan dan dipersiapkan pemerintah Kabupaten Pati untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024 sebesar 77 miliar rupiah. Angka tersebut diungkapkannya lebih kecil dari usulan awal. Ia menambahkan bahwa penganggaran tidak bisa di tahun 2024 saja, melainkan harus dipersiapkan pencadangan setidaknya 2 tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa usulan baik dari KPU, Bawaslu, maupun pengamanan semuanya turun dari angka usulan awal. Hal itu diungkapkannya hasil dari rapat dan pencermatan dengan pihak-pihak terkait tersebut. Ini kan penganggarannya cukup besar sehingga tidak bisa dianggarkan di 2024 saja. Makanya ada dana pencadangan istilahnya. Kita cadangan selama 2 tahun, rencananya nanti di 2022 ini perubahan dan di 2023 nanti murni. Nah, kalau itu memang masih kurang, nanti kita anggarkan di murni di 2024. Tapi tekanannya kita pada 2 tahun, yaitu 2022 dan 2023. Jadi sumber dananya untuk pemilu 2024 itu dari 3 sumber penganggaran. APBN ada, APBD provinsi juga ada, APBD kabupaten juga ada bagi daerah yang ada penyelenggaraan pilkada. Sebelumnya, Bupati Pati Haryanto di sela-sela sosialisasi dana desa mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk Pilkada 2024 sekitar 80 juta rupiah. Angka tersebut dikatakan Bupati Haryanto sebab permintaannya untuk mencermati ulang anggaran yang dibutuhkan. Seperti diketahui, anggaran untuk Pilkada Pati 2017 sendiri dianggarkan dari APBD murni 2016 dan anggaran APBD perubahan 2016. Pada APBD murni tersebut dicairkan sebesar 14,6 miliar rupiah, sedangkan sisanya sebesar 15,1 miliar rupiah pada APBD perubahan 2016. Lebih lanjut, Sukardi menjelaskan bahwa angka 77 miliar rupiah tersebut sudah termasuk anggaran cadangan sebesar 10%. Ia juga menambahkan bahwa anggaran berasal dari 3 sumber, yakni APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan juga APBN. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Made Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wah, iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane kurang update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane.
Loh, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!